kita mulai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta sejarah, saya sedang berada di Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten yaitu bersebelahan dengan Keraton Siroswan, keraton peninggalan Maulana Sultan Hasanuddin. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sedikit sejarah daripada Banten ini. Mungkin tidak terlalu panjang lebar juga, karena tidak mungkin juga kalau panjang ini, akan saya bawakan sedikit saja. Adapun sumbernya selain daripada yang saya ketahui juga dari kumpulan riwayat Banten yang ditulis oleh guru saya sendiri, yaitu Tubagus Hafid Rofiuddin bin Haji Rofiuddin. Beliau merupakan duriah daripada Kanjeng Sultan Maulana Yusuf Pekalongan Gede. Jadi dari itu saya juga akan mengirimkan Fatihah dulu untuk beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususun ila ruhi Tubagus Hafid Rofiuddin bin Haji Rofiuddin Banten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah. Jadi ngomong-ngomong masalah sejarah Banten, jadi mau tidak mau kita akan awali daripada Cirebon, karena tidak bisa dipisahkan Banten dengan Cirebon itu ya. Ya, bukan terkait lagi, memang dari situ gitu loh. Memang dari situ. Jadi diceritakan pada sekitar tahun 1482 itu di Pajajaran sana yang ada seorang raja yang bernama Raja Sri Baduga Prabu Siliwangi, yang bergelar yaitu Dewata Wisesa, atau dari sumber lain tepat namanya itu yaitu Pangeran Pemanah Rasa. Ya, karena Prabu Siliwangi ini banyak, Pak. Banyak, 1, 2. Tapi yang dimaksud di sini adalah Pangeran Pemanah Rasa. Nah, yang Sri Baduga ini, Dewata Wisesa ini, yang dimaksud Pangeran Pemanah Rasa yang bertahta pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Memerintah kerajaan Sidang Kasih. Kalau di sini dijelaskan yang di Majalengka nih, keratonnya ini Sidang Kasih ini. Majalengka kalau ini nih. Pada tahun 1422 menikah dengan Nyai Mas Subang Larang, yaitu Nyai Mas Subang Keranjang, lahir pada tahun 1404 dan wafat tahun 1441. Adapun Nyai Mas Subang Larang adalah putri dari Mangkubumi Kerajaan Kecil Singapura Mertasina Cirebon. Dijumpai pada waktu sedang pesantren di pesantren Syekh Kuro di daerah Karawang. Yang dipimpin oleh Syekh Hasanuddin namanya aslinya, dari negara Cempa. Ya, Syekh Hasanuddin berasal dari negara Cempa, Kamboja. Kalau sekarang perbatasan Kamboja Vietnam. Tuh, putra daripada Syekh Yusuf Sidik, guru besar agama Islam di Cempa sana. Iya, keturunan dari Syekh Zainal Abidin, keturunan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini tidak ditulis, saya ceritain sedikit ya tentang pertemuan. Jadi pada waktu itu sang Prabu Dewata Wisesa memerintahkan kepada paman patihnya untuk menemui Syekh Kuro, karena sang Prabu mendengar di situ ada perempuan cantik, pinter ngaji dengan suara yang bagus, begitu kan. Nah, kemudian sang Prabu ini memerintahkan paman patih, silakan berangkat ke sana, tolong dilihat saya dan sampaikan bahwa saya tertarik untuk mempersunting dia, begitu. Akhirnya kan paman patih itu berangkat dengan mengucapkan kata Hong, katanya dalam sejarah Cirebon itu Hong. Ketika dia mengucapkan Hong, maka sampailah di Kerawang itu kan, dia bersilaturahmi ke situ, menyampaikan keinginannya dari sang Prabu untuk mempersunting Nyimas Subang Larang itu. Dan Subang Larang itu pun dipersilakan menemui patih, dan patih pun memang merasa terpana melihat kecantikan Nyimas Subang Larang itu, memang cantik. Memang jadi untuk mewakili sang Prabu, akhirnya si
Tuan Syekh Kuro ini, kalau begitu silakan sang prabunya saja yang ke sini gitu. Jadi jangan diwakilkan. Jadi artinya kemudian sang prabu sendiri itulah yang datang ke Syekh Kuro. Jadi diceritakan bahwa sebelum menjadi permaisuri, Nyi Mas Subang Larang ini menerima lamaran sang prabu dengan satu syarat. Jadi dia ketika diminta untuk menikah itu, Nyi Mas Subang Larang ini meminta syarat, saya ingin mas kawinnya yang khusus, dia bilang. Jadi sang prabu, apa kamu mau? Apakah mau emas segede kerbau? Apakah mau emas segede apa gitu? Tapi Nyi Mas Subang Larang tidak mau. Saya tidak mau merkawin emas, tapi yang saya inginkan adalah bintang kerti, dia bilang. Syarat mas kawinnya ini bintang kerti, sedangkan yang dimaksud bintang kerti ini tasbih maksudnya. Pada waktu itu tasbih itu adanya cuma di Mekah. Diceritakan ya. Akhirnya Prabu Siliwangi ini sempat bingung, dia sempat mau nyerah, tapi dipikir dia, gengsi juga kan, masa orang sakti nyerah kan gitu. Ya udahlah. Sanggup. Akhirnya dia mengucapkan hong lagi, tibalah di Mekah. Didapatilah tasbih tersebut di tangan seorang tua di sana, di orang kakek-kakek gitu. Di sini kita mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta sejarah, saya sedang berada di Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten yaitu bersebelahan dengan Keraton Siroswan, keraton peninggalan Maulana Sultan Hasanuddin. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sedikit sejarah daripada Banten ini. Mungkin tidak terlalu panjang lebar juga, karena tidak mungkin juga kalau panjang, ini akan saya bawakan sedikit saja. Adapun sumbernya selain daripada yang saya ketahui juga dari kumpulan riwayat Banten yang ditulis oleh guru saya sendiri, yaitu Tubagus Hafid Rofiuddin bin Haji Rofiuddin. Beliau merupakan duriah daripada Kanjeng Sultan Maulana Yusuf Pekalongan Gede. Jadi dari itu saya juga akan mengirimkan Fatihah dulu untuk beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususun ila ruhi Tubagus Hafid Rofiuddin bin Haji Rofiuddin Banten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah. Jadi ngomong-ngomong masalah sejarah Banten, jadi mau tidak mau kita akan awali daripada Cirebon, karena tidak bisa dipisahkan Banten dengan Cirebon itu ya. Ya, bukan terkait lagi, memang dari situ gitu. Memang dari situ. Jadi diceritakan pada sekitar tahun 1482 itu di Pajajaran sana yang ada seorang raja yang bernama Raja Sri Baduga Prabu Siliwangi yang bergelar yaitu Dewa Tawisesa, atau dari sumber lain tepat namanya itu yaitu Pangeran Pemanah Rasa. Ya, karena Prabu Siliwangi ini banyak, Pak. Banyak, 1, 2. Tapi yang dimaksud di sini adalah Pangeran Pemanah Rasa. Nah, yang Sri Baduga ini, Dewa Tawisesa ini yang dimaksud Pangeran Pemanah Rasa yang bertahta pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Memerintah kerajaan Sindang Kasih. Kalau di sini dijelaskan yang di Majalengka nih, keratonnya ini Sindang Kasih ini. Majalengka kalau ini nih. Pada tahun 1422 menikah dengan Nyai Mas Subang Larang, yaitu Nyi Mas Subang Keranjang, lahir pada tahun 1404 dan wafat tahun 1441. Adapun Nyi Mas Subang Larang adalah putri dari Mangkubumi Kerajaan Kecil Singapura Mertasina Cirebon. Dijumpai pada waktu sedang pesantren di pesantren Syekh Kuro di daerah Karawang. Yang dipimpin oleh Syekh Hasanuddin namanya aslinya, dari negara Cempa. Ya, Syekh Hasanuddin berasal dari negara Cempa, Kamboja. Kalau sekarang perbatasan Kamboja Vietnam. Tuh,
putra daripada Syekh Yusuf Sidik, guru besar agama Islam di Cempa sana. Iya, keturunan dari Syekh Zainal Abidin, keturunan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini tidak ditulis, saya ceritain sedikit ya tentang pertemuan. Jadi pada waktu itu sang Prabu Dewata Wisesa memerintahkan kepada paman patinya untuk menemui Syekh Kuro karena sang Prabu mendengar di situ ada perempuan cantik, pinter ngaji dengan suara yang bagus begitu kan. Nah, kemudian sang Prabu ini memerintahkan paman patih, silakan berangkat ke sana, tolong dilihat saya dan sampaikan bahwa saya tertarik untuk mempersunting dia begitu. Akhirnya kan paman patih itu berangkat dengan mengucapkan kata hong, katanya dalam sejarah Cirebon itu hong. Ketika dia mengucapkan hong, maka sampailah di Kerawang gitu kan. Dia bersilaturahmi ke situ, menyampaikan keinginannya dari sang Prabu untuk mempersunting Nyimas Subang Larang itu, dan Subang Larang itu pun dipersilakan menemui Patih, dan Patih pun memang merasa terpana melihat kecantikan Nyimas Subang Larang itu, memang cantik. Jatuh cinta lah ya. Memang jadi untuk mewakili sang Prabu, akhirnya si Tuan Syekh Kuro ini, kalau begitu silakan sang Prabunya saja yang kesini gitu, jadi jangan diwakilkan. Jadi artilah kemudian sang Prabu sendiri itulah yang datang ke Syekh Kuro. Jadi diceritakan bahwa sebelum menjadi permaisuri, Nyimas Subang Larang ini menerima lamaran sang Prabu dengan satu syarat. Jadi dia ketika diminta untuk menikah itu, Nyimas Subang Larang ini meminta syarat, saya ingin mas kawinnya yang khusus, dia bilang. Jadi sang Prabu, apa kamu mau? Apakah mau emas segede kerbau? Apakah mau emas segede apa gitu? Tapi Nyimas Subang Larang tidak mau, saya tidak mau merkawin emas, tapi yang saya inginkan adalah bintang kerti, dia bilang. Syarat mas kawinnya ini bintang kerti, sedangkan yang dimaksud bintang kerti ini tasbih maksudnya. Pada waktu itu tasbih itu adanya cuma di Mekah. Diceritakan ya. Akhirnya Prabu Siliwangi ini sempat bingung, dia sempat mau nyerah, tapi dipikir dia gengsi juga kan, masa orang sakti nyerah kan gitu. Ya udahlah. Sanggup. Akhirnya dia mengucapkan hong lagi, tibalah di Mekah. Didapatilah tasbih tersebut di tangan seorang tua di sana, di orang kakek gitu. Itulah takdir Allah ya. Menakdirkan seorang. Tapi ternyata ketika dia mau berangkat itu, hongnya itu udah nggak berlaku lagi. Hilang. Jadi ketika biang hong, dia mau udah tasbihnya udah dapat, tidak berlaku lagi. Akhirnya kata orang tua itu tambahinlah dengan bismillah gitu. Jadi diganti dengan bismillah, baru dia berangkat. Ditemuilah Syekh Kuro, dan jadi singkat cerita mereka menikah dengan Nyimas Larasantang itu ya, Nyimas Subang Larang ya. Menikah. Dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyimas Subang Larang itu dikaruniai 3 orang putra putri anak lah. Yang satu Pangeran Walang Sungsang, yaitu Eyang Cakrabuana itu, Pangeran Sungsang ya. Yang kedua Nyimas Larasantang, yang ketiga Raja Senggara, yaitu Prabu Kian Santang. Raden Walang Sungsang kalau di sini lahirnya tahun 1423, Ratu Larasantang lahir 1427, Raja Senggara Prabu Kian Santang lahir 1429. Tapi di riwayat lain Nyimas Larasantang dan Prabu Kian Santang ini kembar gitu, di riwayat lain. Itu tidak masalah, yang penting mereka saudara lah. Jadi sejak kecil ketiga anak ini oleh Nyimas Subang Larang dididik ilmu agama Islam. Setelah Pangeran Walang Sungsang dan Ratu Rara Santang agak dewasa, mereka diperintahkan oleh ibunya agar berangkat ke pesantren ke Syekh Kuro. Dititipkan di Syekh Kuro, di guru beliau gitu kan, guru ibunya itu. Masih ada Syekh Kuro. Masih hidup. Kan belum lama, jaraknya kan dari menikah, masuk akal kan, menikah punya anak, ditaruhlah di guru kan, begitu waktu yang dekat kan itu. Jaraknya enggak jauh. Tempat tersebut jadi suruh ngaji lah. Jadi ketemu dia sama Syekh Kuro. Ya, adapun putra Prabu Siliwangi yang lain, ini yang lain nih, yaitu Cakra Raja Terpadi Gunung julukannya. Yang kedua Santang Pertanda,
Tanjung Kemuning, yang ketiga Gerantang Setra, yang keempat Esnu Sunare Tanjung Buana, yang kelima Nyi Gede Joni di Pasir Kidul, yang keenam Nyi Ratu Kawali, yang ketujuh Nyi Sekarbang. Mungkin Ratu Kawali itu daerah Ciamis kali ya. Itu putra lain daripada Prabu Siliwangi. Yang lain dari istri yang lain. Itu dari istri yang lain. Ya. Karena dari Nyi Mas Subang Larang mah hanya 3 itu. 3 itu aja. Ya. Dari lain sumber ada catatan khusus bahwa Prabu Siliwangi mempunyai 74 orang putra nih. Dari jumlah putra tersebut ada 8 orang yang masuk Islam. 8 orang. Nah, diceritakan nih. Yang satu Ratu Adil, yang kedua Ratu Asa, yang ketiga Ratu Basa, yang keempat Pangeran Bugil, yang kelima Pangeran Purbajati, yang keenam Pangeran Cakrabuana, yaitu yang Walang Sungsang itu, Baku Cirebon, yang ketujuh Dewi Rara Santang, ibunya Kanjeng Sunan Cirebon, Saripah Mudaim julukannya, yang kedelapan ya Prabu Kian Santang, ya yang Sunan Rohmat di Garut, di Gunung Godog, di Gunung Godog, dekat istri saya, makomnya ya, saya sering ke situ juga. Jadi diceritakan bahwa setelah anak-anaknya dewasa di sini nih, anak dari perkawinan dengan Nyi Mas Subang Larang, Prabu Siliwangi akhirnya keluar dari agama Islam. Di sini diceritakan seperti itu. Saya juga, pokoknya kita ngikutin aja. Kemudian ia kembali kepada agamanya yang pertama. Nah ini kalimat ini saya juga baca di Babat Cirebon seperti ini. Jadi Kanjeng Prabu Siliwangi ada dipengaruhi oleh sesepuh keraton pada waktu itu, akhirnya dia terlena lagi, kembali lagi ke keyakinan lama. Nah tapi di sisi lain saya lihat di daerah Garut, Pajajaran itu bahkan diwalikan gitu loh. Iya, diwalikan Prabu Siliwangi, karena kita tidak bisa yang menghukumi seperti ini nih. Ini urusan kita nggak tahu. Betul. Batin orang. Iya, sama dengan kita bicara sejenar kan. Nah, jadi Prabu Siliwangi boleh jadi dia di hadapan sesepuh keraton dia seolah-olah keluar, tapi kan kita hatinya nggak tahu. Iyalah. Nah, jadi kita di sini perlu garis bawahi. Jadi lebih baik kita diam saja urusan ini. Udah, pokoknya seperti itu aja ceritanya. Kita nggak usah memvonis apakah dia Islam apa bukan. Yang pasti ketika ibunda daripada Kanjeng Sunan Cirebon itu lahir itu dari hasil pernikahan dan dia keadaan Muslim, begitu aja. Itu poinnya itu poinnya. Gitu. Jadi ibu daripada Kanjeng Sunan itu hasil daripada nikah yang sah, Islam dengan Islam, begitu. Itu poinnya. Adapun kesonanya mah itu mah lain lagi urusannya. Itu kita ikut di sini begitu. Nah, kemudian Prabu Siliwangi Raja Pajajaran menghilang tanpa bekas, sirna dengan cendera sengkala atau disebut ngehiang. Hilang tanpa. Nah, ini ceritanya. Meninggal dengan sendirinya. Jadi ini disingkat nih, hilanglah. Yang Prabu Siliwangi itu menghilang, konon katanya daerah Sancang di Garut di situ. Sancang Garut. Daerah Garut Selatan. Nah, di situ katanya, kata sejarah-sejarah yang beredar lah ya. Iya, beredar ya. Itu pun tidak terlalu inilah, itu mah hanya itu pengetahuan aja lah. Karena itu tidak terlalu yang kita ini kan begitu penting. Iya, ini kan yang di jalur Islamnya nih, jalur peredaran Islam keturunan Bantennya nih. Sekarang judulnya Pangeran Walang Sungsang nih. Dilahirkan pada tahun 1423. Anak pertama dari perkawinan Prabu Siliwangi 1422 antara Prabu Siliwangi dengan Nyi Mas Ratu Subang Larang tadi itu. Lahir pada tahun 1404, wafat tahun 1441 nih Baku Cirebon ini. Keturunan dari Ki Ageng Tapa Singapura Merta Singa di Cirebon ya, maksudnya ibunya. Pangeran Walang Sungsang mempunyai adik bernama Ratu Rara Santang yang tadi itu. Lahirnya 1427 dan Pangeran Jaka Senggara, yaitu yang Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat Godog Garut. Lahir 1429 di sini. Ketika Pangeran Walang Sungsang dan adik-adiknya sudah dewasa, diperkirakan berusia 17 tahun lah. Ibunya Nyi Mas Subang Larang meninggal. Almarhum. Nah, ibu Nyi Mas Subang Larang meninggal ketika mereka kisaran umur 17.